Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, Inayah bangun sangat awal. Ia pergi menuju dapur untuk menyiapkan sarapan untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Inayah merupakan seorang anak tunggal. Ia hidup dengan orang tua yang sederhana, tidak kekurangan, namun selalu mencukupi kebutuhannya. Ayahnya adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil, sedangkan ibunya merupakan seorang guru yang masih aktif bekerja, namun hanya beberapa tahun lagi kemudian pensiun. "Ayah, Ibu, ini sarapannya sudah siap," katanya sambil menyajikan makanan di meja makan. "Wah, tumben kamu rajin sekali." "Ya udah, Ibu yang bikin teh dan kopi untuk Ayah," jawab ibunya. "Iya Bu, mulai hari ini Inayah yang akan menyiapkan sarapan ya," jawabnya dengan senyum sumringah. Inayah melirik ke arah jam dinding, masih pukul 6.30 pikirnya. Masih sempat sarapan di rumah aja deh. Mereka duduk bertiga, Inayah, ibu, dan ayahnya. Mereka menikmati masakan Inayah. Melihat ayah dan ibunya begitu menikmati makanan itu, Inayah tersenyum kecil. Sesampainya di kantor, Inayah melangkah maju menuju lift. Gadis itu sedang asik melihat ponselnya sambil berjalan pelan. Tiba-tiba ia menabrak seseorang. Seorang pria bertubuh tinggi dan tegap mengenakan sweter rajut dan celana jeans biru. Wajahnya cukup tampan. Inayah segera meminta maaf karena kesalahannya yang berjalan tidak melihat ke depan. "Maaf Mas, saya nggak sengaja," ucapnya dengan hati-hati karena melihat ekspresi pria itu sangatlah tidak ramah. "Makanya kalau lagi jalan lihat ke depan, bukan lihat ke HP," ucapnya kemudian langsung berjalan menuju lift. Begitu juga Inayah yang juga berjalan mengikutinya menuju lift. Saat hendak masuk ke dalam lift, "Kamu ngikutin saya?" Pria itu mengerutkan dahi. "Enggak Mas, maaf, saya mau ke lantai 5, ucapnya kemudian hendak memencet tombol angka 5 pada lift, dan bersamaan dengan pria itu kemudian jari mereka bersentuhan. "Kamu sengaja?" ucapnya lagi. Masih pagi, kenapa udah ada kejadian seperti ini? Inayah tidak menjawab pria itu. Ia bengong, mengapa pagi-pagi begini nasibnya seperti ini? "Kenapa nggak jawab? Emang sengaja kan supaya bisa menyentuh tangan saya?" ucapnya lagi, membuat Inayah gemetaran geram menahan emosinya. "Hei Mas, kenapa Anda narsis sekali? Untuk apa saya sengaja menyentuh Anda? Itu sama sekali tidak ada untungnya buat saya, paham?" Inayah tak bisa lagi menahan emosinya karena pria itu terlalu narsis. Meski dengan lutut yang gemetaran, akhirnya ia bisa menumpahkan emosinya. Pria itu hanya diam tak menanggapi apapun yang dikatakan Inayah barusan. Kemudian mereka tiba di lantai 5. "Sana keluar, udah di lantai 5 nih," ucap pria itu sambil membuat gerakan tangan mengusir Inayah keluar dari lift dan bersandar dengan menyilangkan kaki. Inayah melirik sedikit saat lelaki itu mulai memencet lagi tombol lift menuju lantai 8. Artinya ia akan ke lantai tertinggi di gedung ini. Siapa dia? Kenapa berbuat seenaknya? Lalu ngapain juga dia menuju lantai paling atas? Bodoh amat. Emangnya aku peduli? Toh gak bakalan ketemu lagi sama dia. Inayah berjalan cepat menuju ruangannya. Sesampainya di ruangan, belum sempat ia duduk di kursinya. "Kamu dipanggil Bu Ria, kepala HRD, ke ruangannya. Sekarang, gak pakai lama," ucap Cynthia. "Iya Mbak." Inayah menghela nafas panjang. "Apalagi nih, kesalahan apa yang sudah kuperbuat sampai dipanggil sama kepala HRD?" Inayah melangkah lagi keluar ruangan menuju lift untuk ke lantai 2 di mana ruangan HRD itu berada. Sesampainya di sana,
Pagi, Bu. Ibu memanggil saya, tanya Inayah. Iya, Inayah Ayudia. Benar, itu nama lengkap kamu? Tanya seorang wanita yang merupakan kepala HRD itu. Iya, Bu, benar, jawabnya pelan. Silakan duduk, Inayah. Inayah pun duduk di hadapan Bu Ria dengan penuh tanda tanya. Kamu hari ini pindah tugas ya? Ucapnya. Pindah? Kemana, Bu? Ia mengerutkan dahinya. Ke lantai 8 di ruangan CEO. Kita hari ini ganti pimpinan. Pimpinan kita yang lama harus mengurus perusahaan yang ada di kota Surabaya. Nah, ini adiknya sudah menyelesaikan kuliah bisnisnya di Amerika. Dan hari ini adalah hari pertama dia resmi menjadi CEO kita setelah mereka melakukan perundingan keluarga. Jelas wanita itu panjang lebar. Inayah hanya mendengarkan. Apalagi nih, udah bagus aku ditempatkan di tim marketing bersama Yasmin. Kenapa harus pindah lagi? Gimana, kamu bisa kan? Oh iya, posisi kamu sebagai sekretaris Pak Ibra, ucapnya lagi. Pak Ibra, tanya Inayah. Iya, CEO baru kita, namanya Ibrahim Arsenio Cipta, putra kedua dari Bapak Cipta Kusuma, perintis dan pemilik perusahaan ini. Jelasnya lagi. Oh, Inayah hanya menjawab singkat. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Bu, maaf, kenapa harus saya? Inilah yang sejak tadi menjadi tanda tanya di benak Inayah. Karena nggak ada waktu lagi merekrut pegawai untuk posisi ini. Tapi untuk posisimu sebagai karyawan tim marketing VIP, itu masih bisa dilakukan perekrutan ulang karena nggak mendesak. Paham, Inayah? Jawab wanita itu dengan tegas agar Inayah tidak membantah. Paham, Bu, jawabnya tertunduk. Ya sudah, mulai hari ini kamu langsung ke lantai 8 ya, karena ini hari pertama. Mari saya antarkan. Ayo Inayah, ucapnya kemudian bangkit dari duduknya. Gadis itu pun mengikuti si kepala HRD. Apapun posisimu, yang penting kamu tetap bekerja, Inayah. Bersyukurlah, gumamnya dalam hati. Oh iya, kamu jangan risau soal gaji ya. Posisi ini gajinya 2 kali lipat dari posisimu di lantai 5. Inayah membulatkan matanya saat mendengar jumlah gaji yang akan ia terima. Ia merasa bersyukur dengan hati senang menerima posisi ini. Tapi kamu harus siap bekerja kapan saja, bekerja penuh waktu. Andai Pak Ibra lembur atau di hari libur ada yang harus diselesaikan, ya kamu harus masuk kerja juga di hari libur itu, sambung Bu Ria. Kali ini Inayah menghela nafas panjang. Ternyata ada konsekuensi yang harus ia terima di balik gaji yang besar. Inayah terus mengikuti langkah wanita itu sampai masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah ruangan lagi yang begitu mewah dan megah. Inayah terbelalak kemudian langsung menunduk saat melihat siapa yang sedang berada di hadapannya. Ini Pak, dia yang akan membantu semua pekerjaan Bapak apapun itu, termasuk urusan pribadi. Wanita itu memperkenalkan Inayah kepada CEO baru. Inayah, kenapa kamu hanya menunduk? Ayo, perkenalkan diri kamu dong, ucapnya kesal. Saya Inayah Ayudia, Pak. Saya siap membantu Bapak, ucapnya terbata, masih tidak berani menatap ke pria itu. Ternyata pria itu tersenyum sinis dan masih belum membuka suaranya. Baiklah, Anda boleh kembali ke ruangan, terima kasih, ucap pria itu pada kepala HRD. Bu Ria, jangan pergi, jangan tinggalkan saya di sini. Inayah masih saja menunduk, ia tak berani menatap pria yang berada di hadapannya itu. Kenapa kamu terus melihat ke bawah? Apa lehermu bermasalah? Suaranya yang khas memecah keheningan. Enggak, Pak. Kemudian Inayah mulai mengangkat kepalanya, memberanikan diri melihat pria yang ada di hadapannya.
Saat itu Inayah berharap kalau penglihatannya salah. Ternyata tidak. Pria itu benar pria yang sama dengan pria yang tadi pagi ia senggol dan ia marahi dengan kasar. "Kamu sudah tahu kan siapa saya?" Bangkit dari kursi panasnya. "Sudah, Pak." "Siapa?" "Bapak CEO baru perusahaan ini." "Lalu, kamu sudah tahu kan nama saya?" "Ibrahim Arsenio, Pak," ucapnya tanpa ragu. "Sudah, sana keluar, ruangan kamu bukan di sini," ucapnya. "Lalu di mana, Pak?" tanya Inayah polos. "Tuh," menunjuk keluar dengan wajahnya. Inayah pun paham. Ia segera melangkahkan kakinya keluar ruangan itu. "Kamu ini sungguh tidak inisiatif." Inayah menghentikan langkahnya dan berbalik. "Maaf, Pak, apalagi salah saya?" Inayah memasang wajah memelas. "Kenapa tidak bertanya tentang pekerjaan? Kamu mau enak-enakan duduk tanpa kerja ya?" Sambil bertolak pinggang mendekati Inayah. "Maaf, Pak, Bapak kan bisa langsung perintahkan saya," jawab Inayah menunduk. Entah sudah berapa kali dia mengucapkan kata maaf semenjak berada di ruangan ini. "Tapi saya suka dengan karyawan yang punya inisiatif," jawabnya. Suara dan nada bicaranya benar-benar terdengar angkuh. "Apa yang harus saya kerjakan, Pak?" Inayah menghela nafas. "Tolong kamu beritahu pada seluruh karyawan bagian marketing untuk meeting 1 jam lagi." Pria itu berbalik membelakangi Inayah, kemudian melihat ke jendela. Jendela yang lebar memperlihatkan seluruh pemandangan kota yang terlihat dari lantai 8, hanya bisa dilihat di ruangan ini. "Baik, Pak." Inayah segera keluar dari ruangan itu. Ia bingung bagaimana cara memberitahu seluruh karyawan marketing untuk mengabarkan bahwa bos sombong itu ingin meeting 1 jam lagi.